الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين أما بعد al-mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 128. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. فصل بالواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساد الصيام. Suatu pasal menyatakan segala wajib puasa, segala sunatnya yang zahir, segala yang lazim dengan membatalkan puasa itu. Adapun segala yang wajib puasa yang zahir maka itu 6 perkara. Pertama, memeriksa permulaan bulan Ramadan itu dan mengetahui akan dia dengan melihat akan permulaan bulan Ramadan itu. Jikalau syak atau ragu ia pada malam itu hendaklah disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Memadalah melihat permulaan bulan Ramadan oleh seorang yang adil. Dan tiada sabit permulaan bulan Syawal itu melainkan dilihat oleh 2 orang yang adil keduanya. Barang siapa mendengarkan seorang adil pada melihat permulaan bulan Ramadan, percaya dengan dia, maka wajib ia puasa. Jikalau tiada dihukumkan oleh qadhi akan dia sekalipun. Anaknya di bulan Sya'ban pas 30 Sya'ban. Yang wajib kita seluruh kaum muslimin menunggu untuk siapa yang melihat bulan. Kitakah atau siapakah yang melihat kemudian ia bersaksi bahwa ia melihat bulan, kita percaya, maka wajib nang percaya itu puasa. Walaupun enggak ada keputusan daripada qadhi. Karena percaya asalnya. Jadi maknanya kita tanya aja lagi. Nah itu apabila dengan makna melihat bulan bukan menghitung. Kalau menghitung kan jadi ada melihat bulan katanya. Lalu diambillah disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Itu kalau menghitung. Kalau melihat bulan langsung puasa bulan Ramadan. Boleh di awal bulan Ramadan hanya melihat 1 orang, tapi tidak boleh di waktu bulan Syawal yang melihat harus 2 orang. Ada beda di dalam makna hukum menentu awal bulan Ramadan dan menentukan hari raya. Kita di zaman modern orang melihat sudah lengkap alat seluruhnya, kita aja lagi. Tanya di mana menaruh keyakinan. Apabila ada yang melihat bulan, siapa aja, mau pemerintah, lain pemerintah, puasa seberataan. Tapi kalau hitungan itu baru, nah itu 30 Sya'ban. Artinya kita punya keyakinan lah nah itu. Orang dahulu
menyerahkan kepada pemerintah, karena pemerintah punya alat dan ia punya ta'alluq hubungan yang luas. Jadi kita dari Sabang sampai Merauke, provinsi kita banyak. Kita ada salah satunya melihat bulan, cukup pemerintah. Zaman kita lalu ada organisasi. Zaman dulu organisasi itu tidak memutuskan dan menetapkan, mereka hanya memberi saran saja pada pemerintah. Zaman kita kan mereka sudah berani memutuskan awal Ramadan dan awal hari raya, tergantung kita ya. Kalau di dalam makna hukum kita, makna tunduk hanya ati Allah, Allah Ta'ala, wa ati Rasul, Rasulullah, ulil amri, ya, Quran, hadis, ulil amri, dan pemerintah. Itulah jadi orang dulu menyerahkan ke pemerintah. Ya, ikut orang banyak bahasa orang dulu, ya, pemerintah. Tapi bila kita menghitung sendiri, kemudian meyakini hitungan kita itu kita aja sorangan yang wajib puasa, ada boleh membawai orang, karena itu hitungan. Ada dalam ilmu falakiyah hitungan itu hukum zan, sangka aja. Ada hukum yakin, ar-ru'yah yakin, melihat itu hukum yakin. Kalau menghitung ada hukum zan, sangka. Boleh dikerja, boleh kada. Artinya kada berdosa kita orang puasa berdahulu, tapi nya menghitung 5 tahun dihitungnya berdahulu oleh Ramadan. Sekalinya puasa, naiknya kita kada berdosa karena ia menghitung, hitung itu hukum zan. Kecuali memang pas sesuai ada yang melihat bulan, nah itu hukum yakin ngarannya. Tapi bila sudah 30 bulan Sya'ban itu tidak ada lagi hitungan, pasti awal Ramadan berikutnya. Seperti itu juga apabila sudah Ramadan 30 tidak ada lagi hitungan, itu pasti awal Syawal, hari raya sudah. Yang dihitung itu 29 melalui ke-30 bulan kita Qamariyah, bulan kita Hijriyah bisa 29 aja, ada 30. Artinya jelas saja nah itu sudah. Jadi kada usah lagi bertekun ke sana kemari. Terserah sampeyan lah. Ada akan sudah. Kayak itulah orang dulu. Tapi kalau Qurannya nyuruh taati Allah, taati Rasul dan pemerintah, di antara kamu ulil amri, pemerintah. Minkum dari kamu, pemerintahnya orang muslim. Wajib yang kedua berniat pada ketika tiap-tiap malam Ramadan itu seperti diniatkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan, boleh Ramadhani boleh. Haji sanati lillahi ta'ala. Apabila kita membarisi kalimat ya Ramadan, nah itu jadi ismul layan syarif, nama sama ziyadah alif dan nun, baris ismul layan syarif di waktu hukum hapat itu dia barisnya fathah. Kalau ismul layan syarif kita jadikan baik dapat kepada hajihi, batallah dia ya. Jadi Ramadan ini batal jadi isim mupartai lagi. Dan itu sudah dibahas di dalam pakai kitab Bajurika, akan membahas tentang barisnya itu. Sahajaku puasa esok hari daripada menaikkan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Wajib dijatuhkan niat itu pada malam sekira-kira dahulu dari terbit fajar. Tiada memadai niat puasa fardu sama ada Ramadan lainnya pada siang hari. Memadai niat puasa sunnah pada siang hari dahulu dari gelincir matahari. Sebelum mengerja sesuatu yang masuk ke dalam parutnya siang hari Ramadan, itu yang batalkan puasa itu.
Kalau puasa fardu wajib berniatnya di malam hari. Baik puasa fardunya itu di bulan Ramadan. Atau puasa fardu tapi di luar bulan Ramadan dengan sebab mengerja mengqada. Mengqada puasa Ramadan itu wajib di malam hari. Atau puasa nazar wajib juga itu. Ya aku sembuh aku puasa itu jadinya pas sembuh penyakit puasa wajib. Boleh puasa sunnah di siang hari sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur berniat. Syaratnya kadada nang diminum, kadada nang dimakan. Kadada nang digawi nang membatalkan puasa. Puasa sunnah biasa aja. Kedua-duanya itu punya dasar dari Rasulullah dan diperbuat oleh Rasulullah puasa. Jadi bertanya kepada istri Sidin, ada kanang kita makan? Kadada habis seluruh kadada di rumah nang dimakan ya baik. Maka Rasulullah kalau kayak itu saya puasa. Artinya sudah siang hari itu, tetapi puasa sunnah itu. Dari itu lalu terbiasalah kita biasanya kalau salat tarawih selesainya itu witir kemudian berniat puasa. Itu sangat bagus susunan orang dahulu walaupun di zaman Rasulullah ada menyusun seperti itu. Tapi bagus untuk agar supaya ingat kita berniat langsung makan. Jadi waktu sahur bismillahirrahmanirrahim narai lagi. Nabi itu sama kadinnya itu sudah. Artinya jangan sampai dirubah-rubah itu. Itu untuk agar supaya generasi berikutnya pun insya Allah kada pacangan tak tinggal niat. Karena sudah di waktu kita selesai beribadah malam sudah tuh langsung berniat. Bisa lupa niat tuh, tahu kada berniat orangnya puasa Ramadan kada sah. Niatnya boleh dibaca dahulu, boleh makan minum sampai terbit fajar. Itu keintinan Allah Ta'ala kepada kita, kepada umat Rasulullah. Wajib yang ketiga, menahan dari sesuatu yang masuk ke dalam perutnya siang hari Ramadan itu, maka batal puasa sebab makan dan minum dengan disengaja. Demikian batal puasanya sebab masuk sesuatu ke dalam telinga, ke dalam hidungnya, ke dalam duburnya, ke dalam perempuan sekalian itu dengan disengaja. Jika lupa atau digagahi oleh orang, maka tiada batal puasanya. Di badan kita tuh ada rongga yang tembus ke dalam. Maka rongga yang tembusnya itu sama hukumnya memasukkan benda. Ya benda dimasukkan ke situ, tembus ke dalam bandanya itu, maka batal puasa. Kalau mulut makan kita pasti itu di telinga itu tembus juga, di hidung tembus juga ke rongga. Kemudian dua kemaluan kita, tempat kencing itu tembus juga, tempat berak tembus juga. Artinya apabila memasukkan apa aja obat melewati tempat nang tembusnya itu maka batal puasa. Tapi munnya kada melewati itu kada batal. Maka di situ bahwa orang bersuntik di bulan Ramadan selama kada bersuntik di lubang itu, suntik biasa aja kada batal. Cuma orangnya aja kalau pingsan, artinya kada tahanan obatnya tinggi, timbul rabah, lambung kada tahan. Tapi kada batal, tapi maknanya orang ambeien masuk akan itu obat di tempat behiran itu batal lah. Orang ada kami masuk akan salang situ batal. Wajib yang keempat, menahan dari jima pada siang hari Ramadan itu dimasukkan zakar ke dalam perut atau ke dalam tubuh dengan disengaja. Tiada batal puasanya jika ia jima dengan lupa atau dengan digahi orang. Ya jima pada malam atau ia bermimpi maka lalu keluar mani maka pagi-pagi junub saya tiada batal puasanya, tapi sunnah mandi junub dahulu dari fajar. Maknanya mandi kesiangan kada membatalkan puasa.
mandi wajib. Jikalau ia jimak maka kalau terbit fajar, jikalau lekas ditinggalkan zakarnya saya sah puasanya, jikalau dikekalkan jimak saya batal puasanya. Rajim atasnya kifarat dan qadha, menahan dari makan dan minum pada siang hari itu. Berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu bayarannya itu ada kifarat tambahannya. Bayar kifarat nang qadha belangta. Rajim atasnya kifarat dan qadha. 2 bulan berturut-turut puasa 60 hari ini. Merdekakan budak manusia ada hari ada jadi budak, harganya berapa itu karil dimerdekakan. Desa kifarat yang terakhir memberi makan 60 orang miskin. Di qadha hari itu pulang bayar mulai Ramadannya, bayar pulang kifaratnya. Tapi di siang hari, di malam hari boleh aja. Mulai terbenam matahari sampai terbit fajar subuh. Wajib yang kelima, menahan dari mengeluarkan mani pada siang Ramadan. Tiada batal puasa sebab mencium akan istrinya atau mendekap akan dia. Jika keluar mani tapi makruh nang demikian itu. Jika tiada keluar mani tapi makruh nang demikian itu. Yang keluar air nang kehidupan kita itu batal puasa. Maninya kada bersengaja guring orangnya tak mimpi kada batal. Tetapi tidak ada bayar kifarat. Ada bayar kifarat. Bayar kifaratnya itu hubungan suami istri. Wajib karena menahan dari muntah, yaitu jika disengaja muntah saya batal puasanya. Tiada batal puasa jika muntah dengan tiada disengaja. Ya batal puasanya malan balgam di lehernya, pada dadanya, malaikat jika sampai ke mulutnya, di pelannya maka itu batal puasanya. Kita pas di tenggorokan ada dahak balgam bahasa Arab. Bahasa kita dahak tuh lemak dari bekas makanan lambung ke atas bisa menutup pernapasan. Nah lalu orangnya puasa karena kadang yang dimakan kan panas tuh lambung. Seolah lalu naik ada sebahagiannya ke atas. Dahak bahasa kita masih di dalam di leher, lalu di tenggorokan tadi kita menelan air liur tak buat jen itu ke dalam kada batal. Namanya sudah keluar di mulut jadi benda hukumnya maka dikeluarkan jangan ditelan. Sudah sampai ke mulut tuh udah lain deh. Maka batal puasanya, batal. Tiada batal puasa dengan memerlan air liur yang dalam bibirnya. Jikalau banyak berhimpun sekalipun. Tiada bercampur air liurnya dengan sesuatu. Kehausan orang tadi kumpulkannya air liur, tapi di dalam mulut masih ada batal, ada ditelan, biar marigok. Air liurnya seorang juga, nya di luar palang kada boleh. Nya di dalam ada daya hukum minum air liur seorang juga artinya boleh aja air liur itu ditelan baik sedikit atau banyak, jangan beludah beimat puasa habis basah tilam kalinya beludah takutan kalau batal tatalan ludah padahal kada ludah itu kada membatalkan kayak apa kada ditelan nya di dalam situ. Namun kada ada air lidah kita atau kalau jadinya kalau bebandir juga karena air kada ada. Jadi Allah Ta'ala mulai air di lidah tetap pada mau kering ada aja airnya. Itu
itu anugerah Allah. Asal kejadian kita tuh api, angin, air, tanah. Api jadi jahir ke badan darah, angin jadi napas, air ya air liur, tanah jadi daging. 4 anasar di betang tubuh kita. Allah Ta'ala nama Allah kada milik kita, kada betang tubuh nih milik Allah Ta'ala, ampunnya hamba kadang kita. Hidup lalu kita nih, sebabnya ya nur Nabi Muhammad. Nah hidup di darah, nah hidup di seluruhnya ini betang tubuh kita. Adapun segala sunnah yang zahir, maka itu 7 perkara itu selesai membicarakan sebelum kita mengerja puasa, maka diketahui dulu nang wajibnya itu. Kayak jangan salah. Pertama, makan sahur sunnah hukumnya. Sekurang-kurang sunnah sahur dengan sedikit makan atau dengan sedikit air. Sunnah dengan harman kurma. Harman kurma. Sabda Nabi SAW, tasaharu aina bisahuri barakatan. Makan oleh kamu akan sahur, bahwasanya dalam makan sahur itu dapat berkah. Nah, diingat bacaannya, makan sahur ini sunnah aja kada wajib. Wajibnya itu berniat. Umpama kita lalu tabuling pas orang ajan subuh, Allahu Akbar, bangunan lalu kada puasaan, itu salah pakai. Karena makan sahurnya sunnah aja, tarusakan dia puasa biar kada makan sahur. Kenapa sih kada puasa kada sahur kesiangan, ya itu salah pakai. Orang juga bayangkan sahur hanya sunnah aja, ada wajib. Puasa dulu tarusakan dulu coba jam 10 pina gagaruruk mang deparot. Jam 12 bertambah nih saos rapat terus saja. Pingsan sakalnya si dindan nih. Nah boleh buka ujur ngarannya. Ada sanggup puasa tuh. Kain tapi wajib kena dibayari di bulan lain, bulan Ramadan. Orangnya kada sanggup pingsan. Ya apa ditarusakan mati. Jadi saya bangalih juga manusia. Ada tapi biasa kayak apa yang nah, jadi makan sahur hanya hukumnya sunnah, kada ada hukum kesiangan. Apabila sudah Allah selesai, ada lagi bersahur, ada lagi kesiangan, itu niat. Apabila kada berniat kesiangan, nah ada DM hukum puasa. Salah pakai orang bahari ya terlalu sibuk kalau jadi biar kada makan sahur langsung ada puasaan ya. Sabda Nabi SAW, ista'awinu bita'amil sahur hasil min nahar biqailatin nahar qimil lail. Minta tolong oleh kamu dengan makan sahur atas puasa pada siang hari. Minta tolong oleh kamu tidur hampir zuhur atas berjaga pada malam berbuat ibadah. Maknanya kalau hendak kita beribadah, misalnya supaya malam hari kita bisa bangun malam, atau apa yang kita amaliahkan bisa kada mengantuk, tidurlah ada di siang hari sebentar supaya kada garing nih, kada sakit, kada takajut badan ini. Hendak puasa sunnah basahur dulu, makan sahur. Itu makna dari hadis Rasulullah, tolongi si badan kita ini supaya jangan sampai ibadahnya itu menyebabkan kita sakit. Seolah-olah lalu ibadah itu Allah Ta'ala memaksa kita sampai bergaring-garing, sampai bermati-mati. Perang sabil hanya kita nyawa dah. Kalau perang sabil nyawa taruhannya. Kada kita membunuh orang, bunuh orang kita. Nah, ini perang sabil. Kalau hanya beribadah ini dipelihara kesehatan. Apa diulah? Kecuali memang takdir mati sembahyang orangnya, ayo tapi jangan dijadikan sembahyang maulah orang mati. Karena kan nyaman agama lain. 5 kali sembahyang mati sekalinya sidinnya. Itu sembahyang pada orang gara-garanya mengarasi. Itu kan kesalahan. Bah syukurnya sidin dia mati di waktu salat, kita supan sih.
pada agama lain, seolah ibadah kita ini mengarasi orang aja supaya orang garing dan seterusnya. Nah itu cukup disembunyikan, jangan sampai dilihat orang lain, cukup buat orang muslim ya syukurnya mati dalam beribadah. Nah itu nah. Orang lain kan memandang kayaknya gara-gara sembahyang kebanyakan mati. Tuh kada paham tuh, nah orang kadang tuh ya aku mati alatan sembahyang ya kayak itu lalu seolah-olah lalu Allah Ta'ala mengarasi kita padahal kada la yukallifullah nafsan illa wasaha. Allah kadang memberati yang diberati itu memang orang yang mampu ang kawamnya kada kawa ya Allah Ta'ala berdiri kawakah kada kawa berduduk kada kawa berabah jangan dikarasi berdiri ya lu mengarasi sekalinya berputar kepala rabah naik tekanan innalillah kawanan syukur sih nah itu kada paham daripada makna kita ini menyumpanakan agama cuma orang kada tahu itunya supannya on agama lain lah orang kada dan matinya beribadah seorang mati jadi itu kan orang bahagia dijaga orang tuh jangan sampai terjadi sesuatu nang Allah mati orang bahagia menjaga ring itu kada apa ya. Dimudahkan orang jalan dan seluruhnya. Nah itu dikelola oleh para aulia. Kayak apa caranya umat Rasulullah supaya nyaman sebelatan beribadah. Nah itu. Kedua sunnah mentahirkan makan sahur itu karena hadis yang sahih yang oleh sahabat dengan tasaharna ma'a Rasulillah thumma qumna illa salat naqadru bainahuma 50 ayatan. Makan kami akan sahur serta Rasulullah SAW kemudian kami berdiri pada sembahyang subuh adalah antara keduanya saya kira-kira 50 ayat. Surah Tabarak itu 30 ayat ditambah 20 lagi. Artinya makan sahur, setelah makan sahur salat subuh tuh ada sampai kalau 50 ayat aja kita membaca ada sampai 5 menit baca berdarus kalau baca belagu ya sajam belagu panjang yang berdarus itu satu matanya itu Yasin Tabarak kita baca paling lawas seberapa jam paling lawas itu lebih pada 50 ayat lebih 100 ini satu mata aja artinya begitu Rasulullah selesai makan sahur kurang lebih 10 menit 5 menit ajan subuh berarti di situ kata imsak nah itu tadi kayaknya itu beliau makan selesainya imsak 10 menit ajan subuh orang lebih lah nang kayak itu menghitung 50 ayat membaca kita ada Rasulullah bersahur jam 1 ada jadi soalnya bersahurnya sedih parak subuh ajan subuh misal jam 5 berarti 10 menit lagi ajan subuh Rasulullah sahurnya di situ selesainya berarti ya setengah 5 lah sahurnya makan pada 4 jam bersahur jam 4 ya ada apa-apa belum jauh lagi kita alhamdulillah zaman kita nih terbuka sudah Islam jadi kada susah memaham itu orang bahari jam 12 bergerakan sudah karena kan tuh catok-catok ngerinjing dicatok panci dicatoknya bergerakan bangunan jam 1 makanan paling jam 10 rabah dah kekanakan artinya kada tahan lagi laparnya pempuasa kayak ini nih anak kasungsungan setengah harianan deh jam 1 kan 6 jam sampai jam 10 parak itulah kesalahannya sekalinya nang bagus nih itu parak subuhnya bersahur jam 10 tuh masih gagah jadi menjangkau
Artinya kakak pun dah jam 12 istirahat, ada lawas orang buka puasa, kada berasa lapar kada. Allah Ta'ala kada menyuruh menyiksa badan beribadah, hanya disuruh memperhatikan rahasianya, rahasia puasa itu diperhatikan itu nada. Ingat awan Allah Ta'ala, tahu diri seorang teh, bahajat awan Allah kan kayak itu tak. Bahari mah itu kayak apa orang miskin kada bakal makan apa itu kalau tak. Tapi orang miskin yang beriman, orang miskin yang kada beriman, ya tuh pisang diambil juga. Nah itu artinya kan salah tuh. Gitu orang merasa rahasia puasa tuh ternyata ketenangan jiwa. Biarin dia. Ada makan kada apa-apa. Allah Ta'ala nyuruh. Ketiga sunnah menyegerakan berbuka tatkala yakin masuk matahari, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazaluna bi khairin ajrul futura akharus sahura. Senantiasa manusia dalam kebajikan selama menyegerakan mereka akan berbuka puasa, tahirkan mereka akan makan sahur. Menyegerakan berbuka puasa maknanya jangan sembahyang maghrib dahulu, berbuka dahulu baru sembahyang maghrib. Itu makna menyegerakannya itu. Bukan makna menyegerakan belum lagi sampai jamnya lalu berbuka. Nah itu salah. Orang belum sampai berbuka sudah. Nah itu saya kada mau batal puasa wajib makada. Berbuka dulu walaupun dengan minum air atau makan kurma sebalahan baru salat maghrib. Bersahur dulu, dilihat jam nih, belum lagi imsak 10 menit sebelum azan, sahur dulu, baru melakukan sambungannya itu, yaitu salat subuh. Sahurnya di akhir, bukanya di awal. Sunnah berbuka puasa dengan rutab. Jika tiada padanya rutab, berbuka puasa dengan harman. Tiada padanya harman, buka dengan air. Rutabnya itu kurma juga, tapi belum masak. Harman kurma yang sudah masak. Karena pekerjaan itu dikerja oleh Rasulullah. Anda sang yutilu qabla yusalla ala tabatin walam yakun ala tamaratin walam yakun asahsawat min ma'in, bahwa Nabi sama dari ia berbuka dahulu dari sembahyang dengan 3 biji rutab. Jika tiada rutab maka berbuka ia dengan 3 biji harman. Jika tiada harman maka minum ia kan 3 teguk air. Rutab itu bukan kurma yang masak. Sekarang sudah diulang-ulang rutab, sekalinya kurma masak. Namanya aja rutab. Kalau rutab dia tidak masak. Kalau mentah itu lain rutab. Rutab masak sudah, cuma kadang masak sampai kering itu kada. Dia masih dalam keadaan basah. Nah, itu sudah tamar udah masak kayak kita ada yang di Indonesia seluruhnya tamar, rutab jarang ada tulisan hanya namanya aja rutab. Begitu kita periksa dalamnya lain rutab, sudah tamar. Yang adanya di Mekah, Madinah ada rutab, dan rutab ini rata-rata ditaruh orang di dalam kulkas. Kalau membawa rutab asalnya nih dibawa ke Indonesia, berubah sudahnya masak. Kalau kawan dibawa, nah itu. Artinya di sana aja menang mantah deh, yang kayak jambu nih dimakan, kayak jambu aja rasanya, kalat-kalat manis-manis, asam-asam. Itu kurma mantah. Kalau yang hijau itu ya pahit, kuning juga pahitnya juga, ya belum lagi masak nih. Kayak jangan salah maksudnya, udah ke Makkah ke umrah Madinah kah? Melihat hijau rumah makan ada kabihira lalu itu bini ya nampunnya jadi obat nang kaya majakan nih orang habis melahirkan itu obatnya.
Sabda Nabi SAW, jangan hadung saya bertilat tamri, Nabi palal ma painau tuhurun. Apabila ada seorang berpuasa, hendak dia berbuka dengan tamar kurma. Jika tiada dapat maka berbuka ya dengan air. Pasnya air itu suci menyucikan. Karena Rasulullah SAW jangan saiman lam yusalih hatta yu'talahu birutabin wa ma'in payak pula. Adalah Rasulullah SAW apabila adalah ia puasa tiada sembahyang, ia datangkan rutab dan air. Makan ia akan dia. Artinya kesimpulannya bahwa berbuka puasa itu dengan sesuatu yang di dalamnya maknanya suci. Dia bercampur awan masakan belum kurma masak dengan sendirinya tanpa proses dimasak api sehingga ia suci. Kurma itu sama seperti sifat hati orang beriman. Kalau masih awal dipetik itu harum kayak kita bahari tanam benih dah, begitu panen pemulaan mengatam itu harum benih dah. Baunya harum, rasanya manis, itulah hati orang beriman. Artinya kada ada sesuatu yang kada bagus dah. Orang beriman tuh hati nang iya dah. Kalau badan ini seadanya, tapi hati nah itulah kan menimbulkan di badan. Sunnah kemudian dia berbuka puasa mengucap Allah malakal sumtu, itu sambungannya. Wallahu a'lam. Halaman 82. Demikian lagi, nah itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi sunnah menyungguh-nyungguhi membasuh tumit, istimewa pula pada musim dingin. Artinya perhatikan betul-betul di waktu berwudu, karena kadang-kadang kita begitu bicara kaki kita asal basah aja bisa karena dingin daripada hulu, dikira sudah basah padahal belum. Nah itu kita kada sah ibadah, nah wudunya kada sah. Dan mereka sunnah menyapu pohon kedua mata dan ekor keduanya dengan dua telunjuk. Inilah jika tiada padanya umpama daki yang menegah sampai air kepadanya. Jika ada padanya demikian maka wajiblah atasnya menyapu dia. Sebelum berwudu dibersihi juga mata, telunjuk di muka mata dan di belakangnya. Demikian sunnah menghadap kiblat pada permulaan wudu hingga kesudahannya. Karena bahwasanya jihad kiblat terlebih mulia dari sekalian jihad yang lainnya. Jika sunnah menghantarkan bejana air pada pihak kanan jika ada ia luas mulutnya sehingga dapat digayung air daripadanya. Jika ada mulut bejana sempit sehingga dicucurkan air daripadanya, sunnah mengantarkan dia dari kirinya. Orang zaman dahulu wudunya itu berjibuk, kita sudah ada keran. Demikian ini sunnah bahwa jangan dikurangkan air wudu dari satu mud karena mengikut bagi fi'il Nabi SAW, maka memadai wudu dengan yang terkurang dari satu mud apabila rata segala anggotanya. Karena tersebut hadis yang sahih bahwa Nabi SAW ada yang mengambil wudu dengan 2/3 mud. Inilah pada orang yang ada badannya seperti badan Nabi SAW, tak ada sederhananya.
dan pada lembutnya. Jika tiada, iya seperti itu maka hendaklah ditambahi atau dikurangi daripadanya dengan nisbah. Kita ini keren, ada kau lagi berhitung dulu kawan berhitung. Demikian lagi sunnah bahwa jangan berkata-kata pada pengen udhu hingga kesudahannya meningkat karena maslahat satu. Seperti menyurahkan dengan berbuat, menyuruhkan dengan berbuat yang ma'ruf dan menegah dari berbuat mungkar, mengajar orang jahil. Terkadang wajib berkata-kata seperti mengingatkan orang buta yang hampir jatuh ke dalam telaga atau barang sebagainya. Waktu wudu selesaikan baru berbicara yang lain. Kalau hanya bacaan bismillah doa, itu kan masuk wudu. Pandir sambil wudu itu jangan. Karena kan dibersihkan badan kita seluruhnya, jiwa kita. Kalau kita selangi awan lupa awan Allah Ta'ala. Iya, jangan berpandir, musyahadah, bujur-bujur. Seolah-olah kita berwudu, bisa kita rasa melihat wudu Rasulullah, melihat wudu dari alaka ijma' ulama kan guru-guru kita. Bisa juga merasa diperbuat oleh Allah kayak diudui orang. Nah itu aja masing-masing memakainya. Artinya menurutnya sudah tauhidnya belajar, ada seorang berwudu walaupun kita kayak berwudu, sebenarnya perbuatan Allah tak Allah mau duit kita. Kalau ini pada tauhidnya, nah itu nang di dalam, jadi kan dia lagi berpandil lidah. Nya berpandil lalu lupa ngarannya, lalu oleh Rasulullah wudu itu sekadar nang basah aja jadi suci, nang kada basah kada suci. Wali diliputi dengan ingat seluruh jiwa jadi suci. Artinya hati-hati juga itu. Boleh kita berbicara kalau memang masalahnya ada boleh kada harus disampaikan. Mudarat orang ada terjadi sesuatu, boleh berpandir menegur orang. Demikian sunnah bahwa jangan ia menampar air ke mukanya tatkala basuh muka, jangan terlalu gancang. Latihlah di dalam beribadah kelambutan supaya merasa ibadah itu nyaman, jadi lembut. Rasakan tangan ini menjapai muka kita, seolah-olah Allah Ta'ala membersihi muka kita. Menyaka situ, menyaka tadi kayak kita melihat ya Rasulullah melajari kita. Lalu Asyidin mengatur seluruhnya di dalam kitab wudu kayak Rasulullah melajari. Ada pun hadis yang warid pada demi itu, maka itu ditanggungkan di atas menyatakan hukum harus juga. Jikalau mengambil Ibnu Hibban hadis itu akan sunnah menampar air ke muka sekalipun. Demikian juga sunnah bahwa jangan menyapu ia akan lehernya. Kata Nawawi bahwa itu di pekerjaan bid'ah. Demikian lagi sunnah apabila artinya ada perbedaan antara Imam Ghazali dengan Imam Nawawi. Terserah kita meyakininya. Imam Ghazali punya dasar juga beliau. Muka sampai basah ke leher belakang. Kemudian telinga kan leher aja juga. Kalau leher depan sama, semuaan leher belakang maksudnya. Demikian sunnah apabila selesai dari wudu berdiri ya pada menghadap kiblat serta menadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua matanya ke langit. Nah ini membacanya sambil berdiri. Kemudian mata ke atas langit. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Doa sebagaimana biasa yang kita baca. Cuma kada ada menjelaskan ini khusus laki-laki kada ada. Kada ada juga tegahannya perempuan harus berduduk kada ada. Itu hanya pada adat kita orang di Indonesia rata-rata bibiniannya itu ianya berdoa berduduk
Duduk kada duduk ke bawah, kada duduk berdangkat. Habis berwudu jarang berdiri. Tapi sebenarnya perintahnya berdiri. Karena zaman dahulu laki-laki berdiri, lalu ibu-ibu berdiri kan kada bagus. Peradaban dengan laki-laki, sehingga lalu mereka duduk. Itu peradaban aja. Artinya mun sendiri misalnya kada ada laki-laki berdiri kada apa-apa. Karena memang tidak ada perintah di tahsis khusus laki-laki atau ada boleh perempuan kada ada. Sunnah bila selesai dari wudu bahwa berdiri ia pada menghadap kiblat serta menedahkan kedua tangan, mengangkat tangannya mata ke langit lalu membaca doa udun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahannya nih, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala ali Muhammadin wa sallam. Kita tentang biasa tu wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu sama aja juga. Artinya kata dari ini kan berdiri, tidak ada khusus ini laki-laki dan tidak ada juga ditegah perempuan, tidak ada. Cuma peradaban aja, jadi itu dan diingat tentang. Tapi dia Bombay antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki berdiri, peradaban aja. Rata-rata di Banjarmasin, Bibini itu duduk kada berdiri kayak lelaki. Cuma bukan berduduk di lantai, beranda. Mulai zaman Bahadirin itu dipakai orang. Tetapi, nah itu masuk dalam makna peradaban hidup. Itu sangat indah peradaban. Hingga perempuan menghargai laki-laki. Syahadan dalam fadilah zikir amat besar. Adanya pada hadis yang sahih. Sunnah muakkadah melihara atasnya. Sudah hadis yang sahih. Sabda Nabi SAW barang saya mengambil udhu, kemudian maka dibacanya asyhadu an la ilaha hingga akhir. Abdu wa Rasuluh, saya dibukakan baginya 8 pintu surga. Maka lagi akan masuklah ia ke dalamnya. Dia barang pintu yang dikehendaki akan dia. Kelebihan membaca doa asyhadu la ilaha illallah nadia. Menambah Imam Tirmizi, tasyiat Muslim ja'alni hingga minal mutatahhirin. Terus sabda hadis riwayat Hakim, sabda Nabi SAW dalam saya mengambil wudu, kemudian dibacanya subhanakallah bihamdika hingga akhirnya. Saya disyarat baginya pahala yang amat besar. Di dalam suatu kitab, maka cap atasnya nih, cap maka tiada dibacakan ia hingga hari kiamat. Tiada dibatalkan hingga dilihat akan pahalanya amat besar pada hari kiamat. Dicap kayak ditok orang betok. Bahwa kita membacanya dia, jangan kada dibaca doa itu, bujur-bujur membacanya, jangan terpental selesai wudu. Itu sangat untuk membersih jiwa. Karena kan dilihat bacaannya itu syahadah. Setelah syahadah, doa lama jalan bertawabina, jalan itu hakikat wudu tuh. Sunnah membaca zikir yang tersebut itu 3 kali seperti tersebut dalam perkataan atasnya. Adapun segala doa yang masyhur tiap-tiap bahasa anggota, maka tiada asal baginya kitab hadis ini. Sebutkan di Imam Nawawi dan Minhaj. Bacaan tiap anggota itu ada di dalam fikih. Nah, dalam riwayat lain kan ada. Jika dibilang oleh Imam Rafi dan mengharalkan doanya itu sunnah wudu sekalipun, tapi jika dibacakan dia tiada ngapa, hanya mubah juga tiada sunnah. Jika warid ia dan beberapa tarik yang daib sekalipun, karena bahasanya kalian tarik itu gugur, ia tidak kebilangan karena tidak sunyi ia dari dusta, atau ditomahkan dengan dusta. Syarat mengamalkan dengan hadis yang daib pada segala fadilah amal bahwa janganlah terlalu sangat daibnya. Ini tersebut dalam Tuhfah. Tersebut dalam Mughni Nihayah bahwasanya Syekh Ramli Kabir telah memfatwakan ia dengan sunnah baca doa tersebut dalam masuk anggota wudu. Dimakamkan dia karena bahwasanya doa diriwayatkan Nabi SAW, tarik dalam tarik Ibnu Hibban dan lainnya. Jika ada ia dhaif sekalipun, hadis yang dhaif diamalkan dengannya pada segala fadilah amal, maka sungguh dibaca segala doa yang masyhur tiap-tiap membasuh anggota wudu.
kayak doa nang Imam Ghazali itu ada sedih riwayat juga, walaupun anda madahkan orang napa riwayat hadisnya dhaif, tapi boleh aja dalam Fadailul Amal. Artinya perbedaan di dalam makna pendapat imam ulama fikih, nah itu aja bang perbedaan. Kita kan boleh mengatakan salah, nah itu boleh aja lah. Hendak berdoa kan ada kata sarah orang ya. Ada dai bid'ah itu kita mau ulah seorang. Dibaca tatkala basuh dua tapak tangan, fadz yadain ma'asiyah kulliha. Hai Tuhanku, pelihara olehmu kiranya akan dua tanganku dari segala maksiat akan dikau sekaliannya. Tatkala berkumur-kumur Allahumma inni ala dzikrika wa syukrik. Hai Tuhanku, tolongi olehmu kiranya akan daku atas menyebut akan dikau dan syukur akan dikau. Tatkala masukkan air ke hidung, Allahumma arihni rahatal jannah. Hai Tuhanku, perciumkan olehmu akan daku bau wangi surga. Tatkala basuh muka, Allahumma wajhi wa matabyadhu wujuh taswadu wujuh. Hai Tuhanku, putihkanlah makan mukaku pada hari putih segala muka manusia dan hitam segala muka. Dibaca dalam basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Hai Tuhanku, berikan olehmu suratan amal pada kanan. Kira-kira oleh makan daku dengan kira yang sedikit. Dibaca dalam basuh tangan kiri, Allahumma tu'tini kitab shimali wala mi wara'i zuhri. Hai Tuhanku, jangan kiranya engkau berikan akan aku kitab suratan amalku pada pihak kiriku dan jangan dari pihak belakangku. Tatkala menyapu kepala, Allah harim sya'ri wa basyari alanlah. Hai Tuhanku, haramkan rambutku kulitku atas api neraka. Tatkala menyapu talinga, Allah menjadikan min yastamuna qaul bi'atim ahsana. Hai Tuhanku, jadikan olehmu kiranya akan aku setengah dari mereka yang menyengaja mendengar mereka akan perkataan, mengikut mereka akan yang sebaik-baiknya. Tatkala basuh dua kaki, Allah tsabbit qadamaya ala sirati yawma tazilu bihil aqdam. Hai Tuhan, kau tetapkan olehmu kiranya kedua tapak kaki atas titian pada pada hari gelincir dalamnya segala tapak kaki manusia. Seluruhnya ada perbedaan, tapi ada juga makna menyuruh kita. Faslun pada menyatakan segala makruh waktu berwudu. Bermula makruh pada wudu melebih-lebih mencur air pada anggota jikalau ada ia mengambil wudu tapi sungai sekalipun, tapi tempat makruh pada air yang tiada diwakafkan. Lebih pada 3 kali kelebihan air yang diwakafkan akan wudu, maka haramlah melebih-lebih mencucurkan air, dan demikian makruh meninggalkan menyalati janggut yang tebal jika ada ia ihram sekalipun. Ada beda orang berwakaf khusus berwakaf untuk berwudu, maka itu kada boleh berlebih sama ayunya aja karena wakafnya untuk wudu. Kalau wakaf untuk umum boleh jadi pakai, ada masalah nih. Jadi makruh aja jadinya. Janggutnya tebal maka menyalati hukumnya sunnah juga dari bawah. Setengah makruh bagi orang ihram nyati janggutnya yang tebal, dikhawatirkan kalau kita jabut satu janggut bayar dam. Lagi-lagi makruh melebihi basuh anggota 3 kali atau mengorang daripadanya, karena bahasa Nabi ada yang mengambil wudu 3 kali basuh anggota kemudiannya. Sabdanya hakadzal wudu fanzadah ladzi maka asal zalama. Sabda demikianlah ini wudu, barang saya melebihi atas ini atau mengurangi sanya jatuhlah ia menganiaya, tersalah daripada jalan yang sunnah. 3 kali, jangan kurang pada 3, jangan biar lebih. Demikian makruh minta tolong basuh anggota wudunya dengan tiada ujur. Minta tolongan orang basuhkan tangan seorang ada aja. Basuh muka orang, basuh tangan orang, itu kita sihat aja kada boleh, kecuali garing. Ada minta tolong pada cur air dengan tiada ujur, itu bukan makruh, hanya adalah ya khilafus sunnah. Terdahulu perkataan orang mencibukkan banyunya, cucurkan orang kita aja yang menyapu kamu nah itu ada masalah. Demikian lagi makruh meninggalkan dudukan kanan dari kiri. Baru hasil kalam Syekh Ibnu Hajar syarah bab fadhal, tiap-tiap yang ikhtilaf ulama pada wajibnya makruh meninggalkan dia setelah dinyatakan oleh Imam Halawi pada sunnah mandi Jumat. Bahwasanya tiap-tiap sunnah muakkadah makruh meninggalkan dia. Artinya kesimpulannya apabila sunnah bisa kada digawe itu makruh jadinya. Selesai pembicaraan wudu dan seluruhnya. Hubung kepada wudu deh. Itu memang sudah itu dan dasar apa seluruhnya.
Kemudian sambungannya paslon pada menyatakan nyapu atas dua hop, ya kita orang bersepatu panjang itu wallahu alam.